Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih kita rasakan nikmat dan karunia-Nya, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat jasmani yang kuat, dan nikmat rohani yang sehat. Kita memiliki tempat tinggal yang nyaman, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa makan sehari-hari, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berjalan, kita bisa menggerakkan kedua tangan kita, bahkan kita bisa membuka gadget untuk melihat video ini, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, nikmat dari Allah itu luas banget teman-teman. Maka jika ada seseorang ingin menulis satu persatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh danau, seluruh sungai, seluruh lautan di muka bumi ini jika menjadi tintanya tidak akan pernah bisa cukup. Ada doa agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Ada pada Quran surah An-Naml potongan ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahilah kepadaku ilham agar aku selalu dapat mensyukuri nikmat yang Kau anugerahkan kepada diriku dan kedua orang tuaku. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur sebelum kita masuk ke liang kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada seseorang yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang disinari cahaya iman dan Islam. Seseorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperantarakan melalui Jibril, yang menjadi kitab paling sempurna di antara kitab-kitab yang lain, yaitu Al-Quran. Dia adalah junjungan alam Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kita kepadanya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-temanku sekalian, kita sebagai manusia tentu selalu menginginkan rasa kebahagiaan ada pada dalam diri kita. Menginginkan kebahagiaan itu selalu ada pada dalam hati kita. Karena ketika kita bahagia, dunia kita terasa tidak ada hambatan, hidup terasa lapang, hidup terasa seperti tidak ada beban. Berbicara soal kebahagiaan, apakah kita tahu di mana letak kebahagiaan yang sebenarnya itu? Apakah kebahagiaan itu ada pada wajah seseorang ketika wajahnya terlihat senang? Apakah kebahagiaan seseorang itu ada pada kakinya ketika langkahnya terlihat tenang? Tidak. Lalu, di mana kebahagiaan yang sebenarnya itu? Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh, jika yang segumpal itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan jika yang segumpal itu buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Kita memiliki rasa senang, kita memiliki rasa sayang, kita memiliki rasa benci, kita memiliki rasa marah, kita memiliki rasa iri, rasa dengki, rasa hasad, berasal dari yang segumpal itu. Yang segumpal itu jugalah yang mengendalikan seluruh tubuh kita, mulai dari mata kita, dari tangan kita, mengendalikan kaki kita. Ketahuilah bahwa yang segumpal itu ialah hati. Kita sebagai manusia, kita harus menjaga, kita harus mengendalikan hati kita tersebut. Kenapa harus kita jaga? Kenapa harus kita kendalikan dia? Karena sesungguhnya hati itu berbolak-balik. Allah membolak-balikan hati kita lebih gampang daripada kita membolak-balikan kedua telapak tangan kita. Apa buktinya? Bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika pagi hari, hati kita merasa ceria, hati kita merasa gembira, hati kita bersuka cita. Tetapi saat sore hari, hati kita bisa saja sudah menjadi gelisah, hati kita sudah menjadi khawatir, dan hati kita sudah tidak gembira lagi. Apa yang dapat menolong hal tersebut teman-teman sekalian? Ala bizikrillah, dengan banyak menyebut nama Allah, dengan banyak mengingat nama Allah, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi lapang. Kita sebagai manusia juga tidak bisa melihat, juga tidak bisa menebak apa isi hati dari orang lain. Bisa jadi orang yang kita lihat hidupnya berkecukupan, orang yang kita lihat hidupnya selalu senang, sebenarnya kebahagiaan itu tidak pernah sama sekali datang ke hatinya. Tetapi bisa jadi juga orang yang kita lihat hidupnya biasa-biasa saja, tetapi sebenarnya dia masih dapat tersenyum, dia masih dapat berbahagia, karena kebahagiaan itu datang kepada hatinya. Apa yang menyebabkan hal tersebut teman-teman? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di langit dan apa yang di bumi, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hati kita ini. Hati kita memang ada di dalam jasad kita, tetapi dia bukan milik kita, dia adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku sekalian, kita sebagai manusia, tentu hati kita pernah diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak jarang juga Allah memberikan ujian kepada hati kita, Allah memberi cobaan kepada hati kita. Dan ketika kita sedang diuji ini, kita tetap membutuhkan Allah untuk membersamai kita. Kita tetap membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meridhoi kita. Kenapa demikian?
Karena ketika hati kita sedang diuji, tetapi Allah tidak membersamai kita, tentu hati kita akan mudah merasa lelah, hati kita akan mudah berputus asa, dan diri kita akan mudah menyerah. Tetapi ketika hati kita sedang diuji, dan Allah membersamai kita, dan Allah meridhoi kita, Allah akan menghibur hati kita, Allah akan menenangkan hati kita dengan kalimat La tahzan innallaha ma'ana. Inilah pentingnya teman-temanku sekalian, kenapa kita harus selalu mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, harus selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di setiap saat. Karena dengan hal itulah hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan selalu merasa lapang, dan ketika sedang diuji, hati kita akan mudah untuk bangkit kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.